Om Swastiastu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas SKU pelantikan Pandega, yaitu kesehatan reproduksi dan penyuluhan tentang penyebab dan pencegahan penyakit infeksi. Kesehatan reproduksi adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal dari sistem reproduksi manusia, termasuk organ-organ reproduksi, fungsi hormonal, kesejahteraan, emosional, dan perilaku seksual yang sehat. Kesehatan reproduksi melibatkan pemahaman, perawatan, dan pelindungan terhadap organ-organ reproduksi serta proses produksi secara keseluruhan. Selanjutnya ada penyakit infeksi. Apa itu penyakit infeksi? Penyakit infeksi pada sistem reproduksi manusia dapat mempengaruhi organ-organ reproduksi seperti ovarium, testis, rahim, saluran tuba, dan organ reproduksi lainnya. Infeksi pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Berikut adalah beberapa contoh penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi sistem reproduksi. Infeksi saluran reproduksi wanita yaitu vaginitis. Infeksi pada vagina yang disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus. Contohnya adalah vaginosis bakterial, candidiasis vagina, dan infeksi virus herpes genital. Yang kedua ada cervicitis. Infeksi pada serviks atau leher rahim yang umumnya disebabkan oleh bakteri atau virus seperti infeksi chlamydia atau gonore. Yang ketiga ada penyakit radang panggul atau PID. Infeksi yang melibatkan organ-organ reproduksi wanita bagian dalam seperti rahim, saluran tuba, dan ovarium. Biasanya disebabkan oleh bakteri termasuk infeksi chlamydia dan gonorrhea yang tidak diobati. Lalu ada infeksi jamur dan parasit. Infeksi jamur vagina seperti candidiasis vagina yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Dan kedua ada trichomoniasis, infeksi parasit yang menyerang saluran reproduksi dan bisa menimbulkan gejala pada wanita seperti keputihan abnormal dan iritasi. Selanjutnya ada infeksi pada saluran reproduksi pria. Yang pertama ada uretritis, yaitu infeksi pada uretra pria yang biasanya disebabkan oleh bakteri seperti gonorrhea atau chlamydia. Yang kedua ada epididymitis, infeksi pada epididymis atau saluran yang menghubungkan testis dengan vas deferens yang seringkali terjadi karena infeksi bakteri dari saluran kemih. Yang ketiga ada orchitis, infeksi pada testis yang bisa terjadi secara bersamaan dengan epididymitis atau akibat dari penyakit menular seksual yang tidak diobati. Yang kedua ada penyakit menular seksual atau PMS. Yang pertama ada HIV atau AIDS, infeksi virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh seringkali menular melalui hubungan seksual tanpa kondom atau berbagai jarum suntik. Yang kedua ada sifilis, infeksi bakteri yang bisa menyebabkan berbagai komplikasi jika tidak diobati, termasuk masalah pada sistem reproduksi. Yang ketiga ada gonorrhea dan chlamydia, infeksi bakteri yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi seperti infertilitas atau masalah pada kehamilan. Nah, bagaimana dengan pencegahan penyakit infeksi tersebut? Pencegahan penyakit infeksi melibatkan serangkaian langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi risiko terinfeksi oleh berbagai mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Berikut adalah beberapa strategi pencegahan umum yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko penyakit infeksi. Yang pertama ada kebersihan tangan yang baik, lalu praktik kebersihan yang baik di rumah, vaksinasi, praktik seks yang aman, hindari kontak dengan orang yang sakit, pola hidup sehat, jaga kebersihan pribadi, pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, Anda dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang sekitar Anda dari berbagai penyakit infeksi. Selain itu, konsultasikan juga dengan profesional kesehatan jika Anda memiliki pertanyaan atas kekhawatiran khusus terkait pencegahan penyakit infeksi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan Anda. Jadi itu sekian pemaparan materi terkait kesehatan reproduksi dan penyuluhan infeksi penyakit infeksi. Terima kasih.